apa? Untuk berkomentar terhadap saksi kunci, tapi admin ini mengindahkan larangan Niki. Ya. Jadi nanti ke depan jangan di framing ya, jangan di framing. Si admin inilah yang tidak mau orang-orang yang bersuara lantang yang menjadi saksi kunci untuk datang ke peradilan, persidangan. Tidak ada lagi yang mau bersuara nanti, jangan salahkan. Kalian yang masih mau bersuara, ya saya tidak peduli itu. Kalian silakan tetap bersuara, guys. Budi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Budi. Ken Wibowo itu keluarganya Nikita Mirzani, apa nggak tahu admin gitu? Saya nggak tahu. Kalau misalkan pesan ini sampai, ya biarkanlah semesta yang menyampaikan itu. Ya. Dia bahasanya kakak Niki itu, adminnya itu. Saya cuma sekedar menyarankan untuk apa? Agar bisa direview kembali nih orang-orang yang mempunyai peranan strategis. Di mana Nikita Mirzani? Mau didengarkan silakan, gak didengarkan juga silakan. Ya. Seperti itu. Makanya kenapa saya bilang admin Niki ini punya peran yang strategis, peran yang sentral. Ya karena seperti itu. Seseorang bisa salah paham dengan apa yang dia katakan di chat. Ya. Bahkan di chat itu sudah jelas nih kita melarang admin untuk berkomentar, tapi si admin tetap berkomentar. Ya. Di garis bawahi berarti apa? Ada larangan yang dilanggar oleh admin Niki. Ya. Admin itu punya peran yang fundamental. Fans Niki itu melihat admin. Apa yang dikatakan admin, mereka bisa saja menelan mentah-mentah. Ya. Apa yang dikatakan oleh admin bisa ditelan mentah-mentah. Tapi saya punya bukti chat. Salah satu saksi kunci ingin dibungkam oleh siapa? Admin. Nggak jadi saksi pun nggak masalah. Ya, nggak jadi saksi pun nggak masalah. Itu kata-kata admin. Ya, itu kata-kata admin. Tidak ada yang bisa melarang saya untuk apa membicarakan kasus Nikita Mirzani. Karena apa? Karena kebebasan untuk berpendapat, mengeluarkan apa yang menjadi pendapat kita itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar negara kita, guys. Admin mau melarang saya pun nggak ada masalah gitu ya. Selama saya mau membahas Niki ya saya bahas. Apalagi kasus yang fundamental, krusial, kritikal seperti ini. Pasti saya bahas. Ya. Sedari awal juga saya tidak berkeinginan untuk apa dinotif oleh dia, enggak. Ya, tapi karena dia sudah berbicara di ruang publik melalui apa komentar dia di feed postingan Instagram official saya, maka saya juga bersuara di ruang publik seperti ini. Beda cerita ketika dia DM saya secara pribadi, maka saya pun akan membalas itu secara pribadi dan privacy, tidak di ruang publik seperti ini. Karena dia duluan yang seperti itu, maka saya menjelaskan ini di ruang publik. Ya, itu. Naomi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nanoleo, betul banget. Selagi itu benar. Iya, selagi itu benar, kenapa kita takut? Ya, selagi itu benar, kenapa kita takut? Selama masih dalam batasan-batasan. Ya, saya bersuara seperti ini karena saya punya bukti ada. Apakah saya perlu untuk membuka bukti itu? Tidak perlu. Saya cuma mengingatkan di sini kepada siapa, baik itu keluarga besarnya, baik itu yang berkepentingan Nikita Mirzani sendiri, baik itu pengacaranya atau lawyernya. Harap diperhatikan ini. Ini hanya sekedar himbauan. Terlebih lagi ketika saya live, meskipun saya tidak membahas NM, ada aja yang nanya saya perihal tentang NM. Coba lihat itu. Judulnya ramalan, ada itu tulisan kata-kata NM gitu, ada. Tapi karena ada yang bertanya, makanya saya jawab. Ya. Jaga ramal yang lain aja, masih banyak hal yang bisa dibahas selain si NM. Iya, kalau misalkan nggak ada yang nanya, saya pasti bahas yang lain. Kayak kemarin saya bahas siapa? Hantavirus. Saya bahas semua. Ekonomi, saya bahas ekonomi Indonesia. Tentang apa lagi? Tentang kasusnya Doktif. Saya bahas tentang kasusnya Doktif. Jadi saya tidak melulu membahas perihal Nikita Mirzani yang setiap saat saya bahas gitu. Enggak. Di dalam live saya ya karena ada yang nanya, ya saya jawab. Tapi kan tiba-tiba ada itu, dia ngechat kamu lagi. Komen sama ada yang laporan kamu. Karena kan ini saya bahas kenapa? Karena ada yang ngechat saya, terus ada juga yang komen di saya, di postingan saya. Belum lagi yang DM. Ada. Saksi kunci itu DM saya, ya. DM saya. Buktinya udah di saya semua, makanya saya bersuara, ya. Udah saksi kunci mah diam aja, udah. Nggak usah berbicara gitu. Biarkan saya yang mewakili. Untuk apa? Berbicara di ruang publik seperti ini. Jadi apabila nanti disalahkan, kalian sudah tahu ya. Ini mungkin akan naik juga nanti di channel-channel YouTube ya. Jadi seakan-akan saksi kunci dan Nikmir ini ingin diadu domba. Paham nggak maksud saya? Saksi kunci dengan Nikmir ini ingin diadu domba, seakan-akan saksi kunci ini yang bersalah, yang memenjarakan seorang Nikita Mirzani di situ. Melalui siapa? Melalui adminnya. Ya mungkin saja Nikita Mirzani ini tidak tahu menahu perihal ini. Karena dari chatnya Nikita Mirzani itu sudah melarang admin itu untuk berkomentar perihal saksi kunci ini. Sedangkan si admin ini tetap berkomentar untuk si saksi kunci ini. Ini kan melawan perintah atasan. Kalau saya jadi atasan dia, saya sudah PPTDH itu. Kayak yang ibu-ibu berkerudung hijau, nanti saya PPTDH kalau dia. Apa? PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat nanti. Pas banget lagi. Saya pakai baju hijau ini. Ya. Seperti itu. Ya, cukup untuk saya menjelaskan itu. Lagi bahas apa, Master? Ya, kita bahas yang lagi dibahas aja ini. Ya. Tadinya saya mau bahas ramalan ya. Buat kalian yang ingin bertanya, silakan satu pertanyaan yang paling urgent. Tapi tadi ada yang nanya Niki juga. Akhirnya saya jelaskan lagi nih. Kemudian kan kemarin ada yang framing berjalan tuh ya. Dari pendukungnya ya. Ini saya sudah jelaskan. Ayo naikkan lagi di channel-channel YouTube. Nggak ada masalah saya. Biar mereka tambah kepanasan. Biar mereka tambah apa? Biar mereka tambah kemerungsung. Evan Sanders saja di MDTV ketika saya mau baca Evan Sanders. Itu Evan Sanders ketakutan. Nanti saya naikkan itu. Itu nggak ada editing ya. Itu ya. Kemarin pendukungnya bilang ramalan Master nggak ada yang benar. Berarti kan dia nggak menyimak live saya sedari awal sampai akhir.
Kan saya bilang nanti di ujung sana. Makanya masuk tuh ya para pendukungnya Nick Mir, masuk ke dalam live saya dari tahun 2025 sampai detik akhir. Ada saya ngikut-ngikut, kebanyakan drama sih pada. Kebanyakan ribut drama sendiri-sendiri tuh. Iya. Seperti itu. Ini kan mereka kepanasan. Kelihatan banget gitu. Saya ada buktinya semua. Bahkan tuh si admin bilang untuk saksi kuncinya nggak masalah kalau nggak mau jadi saksi juga. Tuh ya. Jadi jangan salahkan saksi kunci nanti. Jangan salahkan saksi kunci nanti. Kalau nggak mau datang. Ya perihal kasus Nick Mir. Kalau mau disalahkan tuh si adminnya salahkan tuh. Kalau misalkan nanti ada yang disalahkan ya saksi kunci ini, baru saya akan naikkan itu bukti chatnya si admin dengan saksi kunci. Ya, kasihan saya sama Nick Mir. Kalau saya nggak kasihan sih udah bodo amat saya mah. Ya, kasihannya kenapa? Ini orang sudah dijatuhkan, ditimpa tangga, ditambah lagi ditimpa tangga yang lebih besar, ditambah lagi dijatuhin bangunan. Brok gitu. Terus ada yang bilang kemarin tuh ada yang bilang di salah satu komen ada yang bilang kasus Niki itu sudah banyak ya, kasus Niki itu sudah banyak yang menaikkan. Iya memang kasus Niki itu sudah banyak yang menaikkan, iya memang. Tapi sekarang coba lihat berapa orang yang masih peduli terhadap kasusnya tanpa ada embel-embel drama. Berapa orang yang peduli? Sekarang kan kebanyakan drama-drama ya, yang dinaikkan itu drama-drama. Sedangkan kasusnya Nikita Mirzani yang seharusnya viral, fundamental, ini tertutup dengan kasus-kasus berita-berita yang sekarang ini mereka sedang bicarakan. Ada yang tiba-tiba jadi apa tuh? Jadi anak-anakannya si FS. Ya. Ada yang masalah duit tuh 4M. Ada yang masalah apa? Saya sih nggak peduli dengan itu semua. Yang saya pedulikan bagaimana caranya Nikita Mirzani ini bisa bebas. Kasusnya masih terus naik. Apa yang menjadi fakta-fakta di persidangan itu dinaikkan lagi. Bukan kasus-kasus yang nggak ada hubungannya sebenarnya dengan Nikita Mirzani. Ini kan yang seolah-olah ingin apa? Ingin menutup kasus Nikita Mirzani polanya. Dan dia nggak suka dengan apa yang dibicarakan ketika Nikita Mirzani kasusnya doang yang dibicarakan tanpa embel-embel di belakangnya. Ya. Jangan-jangan si admin dibayar nepos kasihan Nick Mir. Saya nggak tahu itu. Yang jelas ya, yang jelas saksi kunci itu menurut admin ini ya, dari percakapannya ya, admin ini nggak butuh lagi saksi kunci. Ya seakan-akan Nick Mir ini nggak butuh saksi kunci ini. Tuh, ada tuh semua buktinya di saya. Jadi yang saya mau pertanyakan, saya tanyakan balik nih. Apakah itu dari Nikita Mirzani langsung atau ini keputusan admin sepihak? Ini yang saya mau tanyakan. Sedangkan di luar chat itu yang admin bilang ya, admin itu tidak butuh saksi kunci ini untuk hadir di persidangan sebagai saksi ya. Ada lagi di luar chat itu yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani melarang admin untuk berkomentar terhadap saksi, dan ini dilanggar. Dari sini aja kan kita bisa ambil tarik garis bawahi itu. Ada larangan dari Nick Mir, sedangkan adminnya ini ya mengindahkan larangan ini dan tetap berkomentar. Masih bagus saya mau komen itu walaupun dilarang kakak Niki. Masih bagus saya mau berkomentar nih, saya bacakan lagi. Ya. Masih bagus saya mau komen itu walaupun dilarang kakak Niki. Masih bagus saya mau komen itu walaupun dilarang kakak Niki. Ini dari admin Nikita Mirzani ya, centang biru tuh.
Ya. Tidak ada yang bisa melarang saya untuk apa membahas Nikita Mirzani, apalagi kasus ini yang baru ini. Yang melarang si saksi ini untuk apa? Untuk bersaksi nanti di persidangannya Niki. Selanjutnya tapi dilanjutkan lagi kalau misalkan nggak mau jadi saksi juga nggak apa-apa. Itu dari admin lo ya, admin lo ya, yang nulis lo ya. Salah satu lawyernya itu dari PH-nya Niki sudah tahu ini. Saya nggak perlu nyebut namanya PH-nya siapa itu. Salah satunya udah tahu ini masalah. Ya, masalah ini sudah sampai ke PH-nya Niki. Makanya kenapa saya speak up. Kalau saya speak up nggak ada bukti, ngapain saya ngomong keluar-keluar begini? Ya, kalian kan nggak tahu saya punya buktinya. Saya sudah pegang semua itu. Bilang saya baper. Tuh saksi kunci, bilang juga tuh saksi kunci baper nanti. Nah sekarang dituduh guys, dituduh sama si adminnya. Itu saksi kunci adalah orang yang menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam penjara. Kan stres guys. Ya, ada itu pengacara Niki yang sudah tahu hal ini. Gak usah saya sebut namanya. Saksi kunci loh ini. Digituin. Berusaha untuk apa? Dibungkam. Dan kalian fans Nikita mau diam saja dengan seperti ini. Mau diam saja sama adminnya. Dan seakan-akan masih menyembah adminnya seperti itu. Wah, dewaku gitu. Ini bukan masalah baper. Bukan. Masalah saya sudah clear, udah nggak usah diperpanjang tuh masalah saksi kunci. Untuk saksi kunci aja digituin. Kalian bayangkan saksi kunci aja digituin. Berapa orang yang bersuara perihal Nikita Mirzani yang juga terindikasi digituin. Coba kalian bayangkan saksi kunci digituin sama admin Niki. Gak heran sekarang kalian lihat itu tinggal sisa berapa orang itu yang bersuara perihal Niki itu. Ya. Indigo 128, bener bang soal pengacara terus bilang suarakan terus kasus Nikmir ini. Tuh, pengacara Nikmir aja bilang seperti itu. Ada salah satu mantan pengacara Nikmir ya, Bang Nahak apa siapa itu ya. Salah satu. Ya, beliau mengatakan bahwasanya kasus Nikita Mirzani ini harus viral. Kasusnya Nikita loh ya, bukan kasus drama-drama yang tersaji di belakangnya. Kasus Nikita Mirzani harus viral karena ini akan berhubungan dengan peninjauan kembali kasus Nikita Mirzani. Perangkat hukum akan melihat keviralan kasus ini. Apabila kasus ini sampai nggak viral dan tenggelam, ini yang akan terjadi nanti. Perangkat hukum akan bebas melakukan apa saja, guys. Sekarang logikanya ya, pendukungnya yang nggak menjatuhkan namanya aja dibungkam. Kenapa dia nggak bungkam yang udah menjatuhkan nama Nikmir? Misalnya gitu adminnya ya, kenapa malah yang dicecer itu malah pendukung ya? Kenapa nggak yang kontra yang udah menjatuhkan misalnya? Sekarang gini logikanya, ya sekarang logikanya gini. Kenapa si admin Niki itu tidak membungkam orang-orang yang sudah ya berpindah kubu dari tadinya mendukung Nikmir kemudian berpindah ke FS atau enggak yang sudah menjelekan, yang sudah menjatuhkan? Kenapa si admin nggak ngomong seperti itu kepada mereka itu yang sudah jelas-jelas merugikan Nikita Mirzani? Kenapa orang-orang yang menyuarakan tegak lurus sedari 2025 sampai 2026 ini tanpa adanya tedeng aling-aling dan drama-drama tersaji di situ berusaha untuk dia bungkam si adminnya? Yang membungkam itu bahkan saksi kunci ingin dia bungkam juga. Kenapa? Coba. Saksi kunci loh.
Kalau saya nggak ada masalah, kamu mau membungkam saya pun gitu ya, saya bebas untuk berekspresi apapun itu. Kenapa kamu tidak melarang orang-orang yang sudah apa, yang sudah jelas-jelas ya di luar batasan mengorbankan dan sudah pindah kubu? Iya. Ada ini follower saya dari 2025, ada nggak pernah saya satu kali pun menjatuhkan nama Nikita Mirzani di live saya? Ada nggak pernah kalian lihat? Satu kali pun saya menjatuhkan nama Nikita Mirzani. Ada nggak? Nggak ada tuh Nomi. Nomi ini dari tahun 2025, ada nggak? Ada nggak saya ya mengambil suatu keuntungan dari kasus Nikita Mirzani dengan cara meminta donasi kepada kalian untuk saya membackup Nikita Mirzani dan terus bersuara untuk Nikita Mirzani dari tahun 2025 sampai detik ini? Ada nggak saya minta donasi kepada kalian? Gak ada. Kenapa saya yang harus dibungkam? Apa alasannya? Saya balikkan lagi pertanyaannya, kenapa orang-orang yang bersuara di sana ya, yang sudah menjatuhkan Nikita Mirzani ya, tidak dilakukan hal yang sama? Kayak misalkan pendukungnya NM gitu ya, yang sudah pindah kubu ke FS gitu ya. Kenapa nggak FS aja gitu ya? Dilarang oleh admin, jangan bersuara perihal admin, Nikita Mirzani gitu, jangan bersuara. Kenapa nggak FS? Kenapa nggak timnya FS? Kenapa nggak RG? Kenapa orang-orang yang pure mendukung ya kamu gituin? Bahkan saksi kunci kamu gituin. Ayo, ini kan jadi tanda tanya guys. Ada apa nih si admin? Ada apa ini si admin? Itu mempunyai peran sentral loh admin ya. Fans-fans Niki akan melihat adminnya Niki karena Niki tidak bisa bersuara. Ini fundamental, krusial. Lebih baik admin itu ya, lebih baik admin itu dipegang memang orang-orang yang memang sudah dipercaya sama Nikmir, baik itu pihak keluarga ataupun apalah itu, yang benar-benar pro Nikita Mirzani. Kasihan saya sama Nikmir. Kalau saya nggak kasihan, nggak mungkin saya speak up seperti ini. Kalau misalkan sudah dilarang kemarin, saya akan diam, nggak akan saya suarakan lagi, karena saya kasihan di sini sama Niki. Nanti pasti akan jadi tanya-tanya sama Niki. Kenapa kok saksi ini nggak mau hadir? Padahal kok saya sama dia baik-baik aja sebenarnya. Ada apa ini? Akhirnya apa? Seperti mau dibenturkan ini Nikita Mirzani dengan saksi kunci. Ya, admin itu bukan dewa, bukan Tuhan. Admin itu bukan dewa, bukan Tuhan yang harus kalian sembah. Saya pasti akan ngomong A, pasti saya akan ngomong A apabila itu melanggar prinsip. Kenapa saya bisa agak-agak sedikit emosi? Karena di sini sudah ada ya cara-cara dari si admin untuk membungkam saksi kunci untuk Nikita Mirzani di case-case selanjutnya tuh. Case-case selanjutnya. Dan ini kritikal, krusial. Dia kayak gitu kan akhirnya muncul kayak gini. Muncul. Ya. Seperti itu. Akhirnya kan kita bertanya-tanya, kenapa hal ini bisa terjadi di admin? Iya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau saya tidak ada rasa kasihan sama Nikmir, saya peduli iblis guys saya bahas ini. Ngapain saya bahas? Apa saya dapat keuntungan dari sini? Nggak ada sepeser pun saya dapat keuntungan dari sini. Apakah saya dapat keuntungan dari konten-konten yang FYP ya, perihal yang dulu-dulu ya, dulu-dulu? Nggak ada sepeser pun itu. Paling banter juga 1.000 perak. 1.000 perak buat beli apa? Cilok satu. Dari situ saya dapat klien? Enggak dari situ. Ya mohon maaf, nggak dapat apa-apa saya dari kasus Nikmir. Karena saya kasihan sama Nikmir. Begitupun dengan saksi kunci. Saksi kunci ini kasihan sama Nikmir guys. Dia bilang sendiri sama saya, saksi kunci ini kasihan sama Nikmir.
Sebenarnya dia datang nggak datang pun nggak jadi masalah buat dia. Tapi dia kasihan. Akhirnya dia datang di 2025. Ya, setelah datang, oh ternyata hebat banget adminnya Niki sekarang. Seakan-akan tidak butuh bantuan si saksi kunci ini lagi ke depan. Berkuasa penuh atas akun Nikita Mirzani. Sedangkan ya, yang Nikita Mirzani serukan jangan dikomentari, ya dia melanggar itu. Hebat sekali nih adminnya. Kalau saya jadi pimpinannya udah saya pecat itu. Karena merugikan, jelas sangat amat merugikan Nikita Mirzani ke depan. Mungkin sekarang belum berasa, tapi nanti ke depan akan berasa. Terus ada lagi tuh yang di Komal bilang ya, kita ini kan terus bersuara untuk Nikita Mirzani. Nggak ada lu juga nggak apa-apa gitu kan. Ya memang nggak ada, saya nggak ada masalah gitu. Saya juga nggak terlalu memusingkan itu gitu. Tapi sekarang kalian lihat itu yang dinaikkan di channel-channel YouTube. Ada yang membahas inti permasalahan dari Nikita Mirzani, nggak ada. 80% di channel-channel YouTube itu diangkat apa? Perseteruan antar Komal dan perseteruan pribadi masing-masing orang. Sehingga apa, kasus Nikita Mirzani tenggelam. Ya. Hanya beberapa orang yang fokus dengan kasusnya tanpa ada embel-embel di belakangnya. Selamat sore juga Retno Darmawati. Naomi bisik-bisik master. Bisik-bisik apa nih? Bisik-bisik tetangga. Ya. Naomi ternyata orang dalam musuh sebenarnya. Ada itu semua bukti chatnya. Jadi saya tidak ujuk-ujuk ngomong. Ya, nggak ujuk-ujuk ngomong. Saksi kunci nggak usah ngomong, udah biarkan saya aja ngomong. Saksi kunci udah silent aja ya, ngomongnya pribadi aja. Ya, yang jelas sampai gitu, ntar saya lihat. Kalau misalkan nggak nyampe ya udah, berarti memang semesta menginginkan seperti itu, ya sudah. Kalau nggak butuh juga ya sudah. Ya kan, kadang kan kata si admin ini kan nggak butuh saksi guys. Kalau memang pada akhirnya nggak butuh ya udah, nggak butuh gitu. Ya. Seperti itu. Nanti Ami marah kalau dibahas terus. Ya biarin aja marah. Yang penting sampai ini suara saya. Ya. Sampai suara saya ini. Marah atas dasar apa Ami itu sama saya? Apa saya pernah menjatuhkan seorang Nikita Mirzani selama saya live? Apa yang menyebabkan dia marah? Sedangkan saya mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan, ya, sesuai dengan bukti chat yang saya terima dari si saksi kunci itu. Atas dasar apa Nikita Mirzani ini marah? Itu yang bilang admin ya, bukan Nikita Mirzani. Kecuali ada video secara langsung dari Nikita Mirzani. Dan tidak ada yang bisa melarang saya untuk apa? Bebas untuk bersuara seperti ini. Ya, ini perlu dibahas. Atas dasar apa juga saksi kunci itu ingin dibungkam oleh si admin? Atas dasar apa? Kenapa nggak bungkam yang jelas-jelas sudah ya menjelek-jelekan si Nikita Mirzani di muka umum selama ini? Kenapa? Kalau mau marah tuh sama yang sudah menjelek-jelekan kayak siapa? Miss Gossip, FS ya. Itu sudah tuh. Sudah pasti. Kenapa nggak marah-marah ke mereka? Kenapa si admin nggak menyuruh mereka untuk diam gitu? Yang sudah jelas-jelas merugikan NM, bahkan sudah jelas-jelas ya, sudah jelas-jelas menghina NM dan keluarga besarnya. Kenapa admin nggak melarang? Kan lucu.
Jadi seakan-akan saya disuruh diam untuk membahas fakta yang ada. Kenapa? Sudah dipegang ini sama salah satu lawyernya Niki kok ini. Saya nggak perlu bahas siapa lawyernya. Sudah dipegang sama lawyernya Niki. Lawyernya Niki juga sudah ada tuh buktinya. Bukan dari saya ya, dari saksi kuncinya. Ya, kasihan saya sama Niki. Orang-orang yang diberikan kepercayaan kok malah seperti ini. Ya, orang-orang yang diberikan kepercayaan kok malah seperti ini. Bahkan sekarang mereka-mereka ini ingin menyalahkan ramalan saya gitu. Ya, pendukung-pendukung yang diibaratkan fans garis keras gitu. Ramalan saya yang mana Ami bebas, mana Nikita Mirzani bebas. Berarti kan ketahuan mereka ini hanya melihat live saya sepotek-potek. Paham nggak? Tidak mengikuti live saya dari tahun 2025 sampai akhir. Ya jelas kalau di YouTube itu dipotong-potong. Saya bilang kan kasus ini panjang nanti sampai mentok di atas. Kok jadi seakan-akan mereka sekarang mau menyerang saya nih orang-orang ini nih. Karena saya membahas adminnya Niki. Kenapa? Saya mempertanyakan juga kenapa mereka menyerang saya. Sedangkan saya sudah membela Nikita Mirzani dari tahun 2025 sampai detik ini. Kenapa mereka menyerang saya sekarang, menyerang balik saya? Ya, seakan-akan mereka membela adminnya Niki. Emang dia siapa? Dewa, Tuhan. Saya nggak dibayar sama sekali sama siapapun. Dan saya tidak mencolok sono meskipun saya sudah diginikan sama adminnya. Saya tidak akan pernah berpindah kubu sedikit secuil pun ya. Karena saya tahu itu adminnya Niki, bukannya Niki. Sedangkan apa yang disuruh Niki aja, dia indahkan itu, nggak dia jalankan. Perintah dari Niki fatal. Itu dari kasus yang kecil aja itu, saya garis bawahi kasus yang kecil. Mungkin saja ada lagi perintah Niki yang tidak dijalankan oleh si admin. Mungkin saja loh ya. Dari hal kecil itu aja dilanggar sama si admin. Ya. Biar tambah panas tuh kuping mereka tuh. Biar tambah apa? Menyerang saya, silakan. Serang saya. Saya nggak peduli. Yang saya pedulikan siapa? Nikita Mirzani. Saya nggak peduli fans-fansnya Niki yang marah karena adminnya dicolek. Enggak, saya menyuarakan fakta dan kebenaran yang ada. Admin itu bukan dewa, bukan Tuhan. Admin itu punya peran sentral, fundamental terhadap Nikita. Apabila admin ini terindikasi melenceng, kita orang yang harus membenarkan jalannya si admin. Bukan hanya diam saja melihat ketidakberesan ini. Apabila kalian diam saja melihat ketidakberesan ini, maka yang akan dirugikan bukan si admin, tapi si Nikita Mirzani yang ada di dalam yang tidak tahu apa-apa di ruang medsos ini. Paham gak kalian? Pernah kalian lihat saya ikut huru-hara drama perkomalan? Pernah. Satu kali pun pernah. Sedangkan saya memberikan saran hati-hati dengan ini. Benar nggak apa yang saya katakan hati-hati? Sekarang semua pada terbukti. Ya. Indigo, si Lintang adiknya pun nggak ada bersuara soalnya nggak peduli nasib kakaknya, kita bersuara bungkam. Ya biarkan saja gitu. Indigo, bener bang, story Nikmir aja adminnya boleh dihitung jarang memposting. Butiran debu kayaknya pengen Niki di dalam terus si admin, ada sesuatu tuh kata admin ya. Kata butiran debu. Gita, betul. Saya hanya menyuarakan apa yang harus saya suarakan. Fakta yang saya dapat ya dari saksi.
Jangan sampai kasus ini tenggelam dengan drama-drama yang tersaji sekarang. Ya. Padahal ada salah satu lawyer yang mengatakan kasus ini harus viral. Sekarang kalian cek ya di channel-channel YouTube berapa yang mengangkat kasus ini, yang fokus hanya kepada kasus Niki. Berapa orang yang fokus? Saya nggak tahu dah itu. Yang jelas kata si admin itu nggak butuh ya kesaksian dari si saksi ini. Itu. Kemudian si admin ini juga mengindahkan apa yang dilarang oleh Nikita Mirzani. Satu aja ya larangannya diindahkan. Udah sampai kok ini ke lawyer Niki. Salah satu lawyer Niki sudah pegang kok ini. Ya kenapa saya bersuara ya? Karena saya sudah tahu lawyer Niki juga megang salah satu lawyer Niki perihal kasus ini. Dan si admin ketakutan itu di dalam satu chatnya. Kalau sampai kakak Niki dengar ini bisa marah gitu. Marah dalam hal apa? Yang mau membungkam itu kan si admin, bukan si Niki. Ya. Nanti kalian bisa lihat ya makin tantrum tuh. Ya, yang mendewakan, yang mentuhankan si admin gitu. Seakan-akan admin ini nggak bisa salah, seakan-akan admin ini jangan disalahkan, seakan-akan admin ini nggak boleh disentuh, nggak boleh disenggol meskipun terindikasi admin ini salah gitu. Saksi ini bilang ke saya malas akhirnya, malas guys. Makanya kenapa jadi saya agak emosi karena ya, sampai segitunya gitu, saksi aja ingin dibungkam oleh si admin. Yang saya mau jadi pertanyaan ya, ini mungkin kalian bisa jawab nggak? Ya, yang di komal-komal sana yang mendewakan si admin. Abaikanlah kasus saya. Ya, yang si admin komen di feed postingan Instagram official saya. Abaikan itu semua. Ya, kita fokus ke saksi ini. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa saksi kunci ini mau dibungkam juga sama si admin? Seakan-akan admin ini nggak butuh si saksi kunci ini. Apakah Niki juga berkata seperti itu? Ini pertanyaan saya buat kalian. Nanti mungkin akan dibahas lagi di komal kalian tuh. Ya, yang mendewakan si admin. Bahas ini. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa saksi kunci itu ingin dibungkam dan diancam? Ya, terindikasi ada ancaman di situ. Kenapa saksi kunci ini ingin dibungkam oleh adminnya Niki? Sedangkan Niki masih butuh saksi ini. Bisa kalian jawab di komal kalian? Yang mendewakan Nikita, adminnya Niki. Jadi karena topik ini memang sedang dibahas publik, ya. Saya ingin memahami alasan kenapa saya secara khusus diminta berhenti membahas kasus Nikita Mirzani. Itu yang pertama. Silakan kalian jawab di komal kalian. Yang kedua, apakah ada bagian dari konten saya yang dianggap salah, menyerang pribadi atau melanggar batas? Pertanyaan kedua saya. Ya. Ini untuk adminnya juga nih. Karena selama ini saya merasa masih menyampaikan opini secara wajar dan tanpa niat menjatuhkan Nikita Mirzani. Saya juga menghormati ya hak semua pihak untuk tidak setuju dengan narasi atau argumentasi atau ramalan saya. Saya tidak memaksakan kalian untuk percaya dengan semua ucapan saya. Saya akan selalu berkata seperti itu dari 2025 sampai detik ini. Yang tidak setuju silakan, yang setuju silakan. Ya, itu. Karena adminnya Niki itu berkomentar di ruang publik, maka saya menanyakan langsung di ruang publik, tidak melalui DM. Ini di ruang publik.
Ekspresi setiap orang tidak bisa untuk dibatasi. Kalau kamu mau membatasi, batasi yang sudah menjatuhkan Nikita Mirzani. Semua orang juga harus tahu hal ini. Kenapa admin Niki mau membungkam orang-orang yang bersuara lantang untuk Nikita Mirzani dan saksi kunci untuk Nikita Mirzani. Ya, saya kira cukup untuk live saya hari ini. Silakan yang mau naikkan ini di channel YouTube, silakan, saya persilakan. Ya. Dan apabila admin Niki mau menyanggah ini semua, silahkan juga di ruang publik seperti ini. Karena kamu sudah berbicara ataupun berkomentar di ruang publik, maka saya tidak akan nge-DM kamu. Dan kamu kalau mau menjelaskan, silakan jelaskan di ruang publik juga. Oke? Terima kasih yang sudah hadir, semoga bermanfaat dan semoga menjadi suatu pembelajaran untuk kita semua bahwasanya setiap orang itu pasti akan punya salah, setiap orang itu pasti bisa keluar dari jalurnya. Ini adalah tugas kita untuk mengingatkan bahwasannya ya, perjuangan ini belum berakhir, perjuangan ini masih panjang. Apabila memang ditemukan hal-hal yang tidak beres, tidak baik ya, jangan kalian telan mentah-mentah, tapi kalian ya harus pikir lagi dengan logika kalian. Karena apa? Setiap manusia bukan Tuhan, setiap manusia bukan dewa, setiap manusia juga bisa berpindah-pindah posisi sesuai dengan apa yang menjadi niat mereka.